beroperasi, di mana bahan hasil pertanian ditentukan ukurannya dengan mengaplikasikan gaya penekanan, gaya tumpuk, dan gaya geser. Tujuan dari pengecilan ukuran adalah memperluas permukaan bahan hasil pertanian agar proses penanganan selanjutnya dapat berlangsung efektif. Definisi pengecilan ukuran yaitu sebagai istilah yang umum meliputi juga pemotongan, pemecahan, dan penggilingan. Pengecilan ukuran dilakukan secara mekanisme tanpa terjadi perubahan sifat-sifat kimianya. Pemecahan bahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sebaliknya, pembentukan satuan-satuan yang lebih besar dari bahan yang terpecah halus adalah operasi yang penting dalam industri pangan. Kehalusan hasil giling biasanya dinyatakan dengan istilah kasar, sedang, dan halus. Pengamatan terhadap mutu hasil giling dapat dibagi atas dua golongan, yakni derajat kehalusan yang menyatakan rata-rata ukuran partikel hasil giling, indeks keseragaman yang menunjukkan penyebaran fraksi-fraksi kasar, sedang, dan halus dari partikel hasil giling. Watak ukuran. Penampilan daripada suatu mesin untuk pengecilan ukuran bahan disifatkan oleh faktor-faktor berikut ini. Kapasitas mesin, kebutuhan daya yang diperlukan tiap satuan berat bahan terkurangi, ukuran dan bentuk daripada produk sebelum dan sesudah pengurangan. Jenis-jenis pengecilan ukuran meliputi yang pertama penghancuran, yang kedua pemotongan, yang ketiga penggilingan. Pemotongan dan penghancuran mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel lebih kecil. Penggunaan proses penghancuran yang paling luas di dalam industri pangan barangkali adalah dalam penggilingan butir-butir gandum menjadi tepung. Akan tetapi penghancuran ini dipergunakan juga untuk berbagai tujuan, seperti penggilingan jagung untuk menghasilkan tepung jagung, penggilingan gula, dan penggilingan bahan kering seperti sayuran. Pemotongan dipergunakan untuk memecahkan potongan besar bahan pangan menjadi potongan-potongan kecil yang sesuai untuk pengolahan lebih lanjut, seperti dalam penyiapan daging olahan. Penggilingan merupakan proses penghancuran produk ke dalam mesin penghancur khusus, dengan tujuan agar dihasilkan potongan-potongan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Pada dasarnya, alat penggiling dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu penggiling dan pengasah. Cara-cara penggilingan pada beberapa produk ada yang mengalami dua tahap penggilingan saja, dan ada yang mengalami lebih dari dua tahapan penggilingan. Hal tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk membuat potongan yang sangat halus. Peralatan pengecilan ukuran ada 3 macam gaya yang digunakan untuk mendapatkan efek pengecilan ukuran. Ketiga macam gaya tersebut adalah penekanan, pukulan, dan gaya sobek. Jenis gaya yang digunakan akan menentukan tipe rancangan peralatan yang tepat. Peralatan pengecilan ukuran. 1. Crushing roll. Alat ini terdiri dari 2 buah atau lebih silinder logam yang berhadapan satu sama lain. Bahan masuk akan terjepit dan tertekan di antara silinder hingga menimbulkan gaya tekan dan terjadi pemecahan bahan. Pada mesin yang terdiri dari beberapa silinder, contoh raffiner coklat, kecepatan antar silinder diatur demikian rupa hingga didapatkan gaya tekan yang semakin meningkat. 2. Penggiling palu. Penggiling palu merupakan penggiling yang serbaguna. Dapat digunakan untuk bahan kristal padat, bahan berserat, dan bahan yang agak lengket. Pada skala industri, penggiling ini digunakan untuk lada dan bumbu lain, susu kering, dan gula. Penggiling cakram. Penggiling-penggiling yang memanfaatkan gaya sobek servos banyak dipakai untuk menghasilkan penggiling halus. Tipe-tipe yang sering dipakai meliputi penggiling cakram tunggal, single disc mill, penggiling cakram ganda, double disc mill, dan bar mill. 4. Penggiling gulingan. Penggiling jenis ini banyak digunakan jika diinginkan hasil gilingan yang halus. Tipe yang paling dikenal dari jenis ini adalah penggiling bola atau ball mill. Perputaran silinder horizontal akan menaik turunkan atau menggulirkan bola-bola logam sehingga terjadi gaya sobek dan pukul terhadap bahan yang dapat memecahkan bahan. 5.
5. Pemotong. Beragam jenis pemotong tersedia untuk bahan-bahan berserat. Berdasarkan jenis potongannya bisa didapatkan bentuk slide, dice, dan bentuk-bentuk lainnya. Pada umumnya pemotong terdiri dari pisau yang berputar dengan cepat. Operasi pemotongan dengan pisau tajam menghasilkan deformasi dan kerusakan produk yang kecil. Emulsifikasi adalah proses pembentukan suatu campuran yang berasal dari dua fase yang berbeda. Umumnya ditambahkan komponen ketiga yang berupa emulsifer untuk mempertahankan stabilitas emulsi. Ada dua bentuk jenis emulsi bahan pangan, yaitu emulsi air dalam minyak atau lemak dan lemak dalam air. Emulsifer bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan di antara dua fase dan dengan demikian mendispersikan aglomerat yang kemungkinan terbentuk hingga menimbulkan efek homogenisasi yang lebih baik. Stabilitas emulsi penting pada sebagian besar bahan pangan terbentuk emulsi maupun yang berasal dari emulsi seperti susu, es krim, puding, dan sosis. Bahan yang ditambahkan dalam emulsifikasi sebagai contoh adalah gelatin dan gliserol monostearat. Sebagai contoh, emulsi sering dijumpai dalam industri pangan adalah susu atau lemak tersebar dalam air, mentega atau air tersebar dalam lemak, mayones atau lemak dalam air, dan es krim atau lemak dalam air. Homogenisasi di dalam teknologi pencampuran, emulsifikasi, dan suspensi dikenal sebagai operasi yang pada dasarnya terdiri dari dua tahap, yaitu pertama, pengecilan ukuran deplet pada fase bagian dalam, dan kedua yang merupakan tahap simultan, pendistribusian doplet ke dalam fase kontinu. Emulsi adalah suspensi yang stabil dari satu bahan cair di dalam bahan cair lain. Bahan-bahan cair tersebut tidak tercampur. Kemantapan emulsi diperoleh dengan penyebaran butir sangat halus bahan cair yang disebut fase dioperasi, menembus bahan cair lain yang disebut fase tetap. Emulsi stabil apabila cairan tersebut dapat menahan tanpa mengalami perubahan waktu yang cukup lama, tanpa butir, fase dispersi, berkumpul satu sama lain, atau timbul ataupun mengendap. Kestabilan emulsi diawali oleh gaya permukaan bidang batas, ukuran butir fase dispersi, sifat kekentalan fase tetap, dan perbedaan kerapatan antara dua fase. Di sini saya akan menjelaskan tentang homogenisasi. Homogenisasi adalah operasi ganda penurunan ukuran droplet atau ukuran partikel dari fase terdispersi dan sekaligus mendistribusikannya secara uniform ke dalam fase kontinu. Jika fase terdispersi ini adalah liquid, maka yang diperoleh adalah emulsi setelah homogenisasi. Dan jika solid, maka yang dihasilkan adalah suspensi. Partikel atau droplet dapat diturunkan ukurannya dengan berbagai cara atau metode, antara lain sebagai berikut. Pertama, Higgs homogenizer, yaitu energi yang diperlukan untuk memecah droplet diberikan kepada partikel langsung dan energi aliran fluida itu sendiri. Kedua, retorstator homogenizer bekerja pada tekanan yang lebih rendah sehingga membutuhkan energi yang lebih sedikit, tetapi apabila partikel ingin dikecilkan ukurannya, sejumlah energi tambahan tetap harus diberikan dari luar. Ketiga, ultrasonic homogenizer terdiri dari suatu plate yang digerakkan oleh arus listrik. Pengerjaan emulsi. Emulsi adalah ukuran yang lebih kecil butir fase dispersi. Emulsi distabilkan oleh gaya permukaan yang timbul dari garis tengah butir yang lebih kecil, yaitu antara 0,1 sampai 10 mikron.